Juara Liga Eropa, Aston Villa mengunjungi Jakarta untuk menghadapi Indonesia All-Star pada laga pramusim di Stadion Utama GBK pada 1 Agustus mendatang. Kedatangan ke Indonesia terjadi setelah Aston Villa melewati musim paling sukses mereka dengan menjuarai Liga Eropa dan finish di posisi keempat Liga Inggris. Pre-season Tour ini sebuah rangkaian yang membuat Aston Villa untuk mencoba memberikan market yang baru ke Indonesia. Head of Marketing Komunikasi Ahmad Satrio berharap Aston Villa membawa skuad utamanya ke Indonesia, tapi tidak bisa menjamin mengingat beberapa pemainnya bermain dalam Piala Dunia 2026. Tapi ia menyebutkan pemain Indonesia yang tampil adalah yang berkiprah di Liga Indonesia. Panitia juga akan menghadirkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk mendekatkan klub dengan para penggemar, antara lain konferensi pers resmi, sesi latihan terbuka, meet and greet, program pengembangan sepak bola, kegiatan komunitas dan CSR, aktivasi sponsor, serta berbagai aktivitas media engagement. Aston Villa memiliki basis penggemar yang terus berkembang di Indonesia melalui komunitas pendukung seperti Villas Indonesia. Bagi pendukung sepak bola Indonesia, pertandingan pada 1 Agustus nanti merupakan kesempatan istimewa untuk menyaksikan secara langsung sejumlah pemain terbaik dunia dan salah satu klub Eropa yang tengah dalam performa terbaiknya tuntasnya. Persib Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan penyerang asal Spanyol Sergio Castel. Setelah berakhirnya kompetisi Superliga musim lalu, sesuai kesepakatan sejak awal, masa kerja pemain tersebut bersama Maung Bandung memang hanya berlangsung hingga akhir musim. Deputi CEO PT Persib Bandung Aditya Putra mengatakan keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama diambil setelah melalui proses evaluasi bersama tim pelatih dan komunikasi dengan pihak pemain. Kami menghormati dan mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Sergio Castel selama menjadi bagian dari Persib. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan pihak Sergio, kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama pada musim berikutnya. Sergio Castel bergabung dengan Persib di paruh musim lalu untuk menambah kekuatan di lini depan di tengah padatnya agenda kompetisi domestik dan internasional. Meski hanya memperkuat tim dalam setengah musim, pemain asal Spanyol tersebut tetap menjadi bagian dari perjalanan Persib di berbagai ajang. Sepanjang paruh kedua musim lalu, Sergio mencatatkan 6 penampilan di Superliga. Selain itu, ia juga tampil dalam 2 pertandingan di babak 16 besar ACL dan ikut menjadi bagian dari perjuangan Persib di kompetisi Asia. Manajemen menilai kehadiran Sergio Castel memberikan tambahan kedalaman skuad sekaligus kontribusi positif selama menjalani musim yang penuh tantangan. Adit pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan pemain berusia 31 tahun tersebut selama berseragam Pangeran Biru. Hatur nuhun Sergio Castel atas segala kontribusi dan kebersamaan yang telah diberikan untuk Persib. Semoga sukses dan meraih yang terbaik dalam perjalanan karir berikutnya tuntasnya. Manajemen PT Persib Bandung menjadwalkan pengumuman daftar pemain yang resmi dilepas pada pekan ini sebelum perkenalkan pilar baru untuk kompetisi Superliga mendatang. Langkah tersebut diambil di tengah rumor kesepakatan transfer penyerang sayap asal Bosnia, Luka Menalo, yang dikabarkan oleh pakar transfer Lorenzo Lepore telah sepakat bergabung dengan Persib selama 2 musim ke depan. Head of Komunikasi PT Persib Bandung, Adi Pratama, menjelaskan bahwa pihak manajemen saat ini belum mengetahui secara detail mengenai proses perekrutan pemain asing tersebut.
Sampai saat ini, belum tahu siapa rekrutan baru Persib Bandung. Namun lihat penampilannya di YouTube, memang bagus sekali. Adi Pratama menegaskan bahwa fokus utama klub dalam waktu dekat adalah menyelesaikan pengumuman pemutusan kontrak atau pelepasan pilar lama ke publik. Ia pekan ini akan mengumumkan hatur nuhun dulu. Setelah itu baru mengumumkan pemain baru jika telah selesai semua yang dilepas. Pihak manajemen pun masih menutup rapat informasi mengenai nama-nama pemain yang akan segera mengakhiri masa baktinya di Persib Bandung. Tunggu saja, nanti pasti kami akan umumkan. Sebelumnya, klub asal Jawa Barat ini sudah memastikan bahwa 3 pemain asing mereka, Layvin Kurzawa, Federico Barba, dan Sergio Castel, telah resmi tidak diperpanjang kontraknya. Di sisi lain, pemain sayap asal Bosnia Luka Menola dikabarkan tengah sepakat menandatangani kontrak selama 2 musim dengan Persib Bandung. Namun manajemen pun masih bungkam dan tidak membantah rumor tersebut. Namun kami saat ini akan menyelesaikan dulu pemain yang dilepas tuntasnya. Tepat di hari ulang tahun ke-499 Provinsi DKI Jakarta, klub asal ibu kota, Persija Jakarta, resmi mengumumkan kerjasama dengan aparel olahraga terkemuka Adidas. Peresmian kerjasama ini diluncurkan di Adidas Brand Center, Jakarta pada Senin 22 Juni. Kolaborasi ini bertujuan mendukung Persija dalam mengoptimalkan performa tim melalui penyediaan aparel yang didesain untuk kompetisi di kancah tertinggi. Dengan peresmian kerjasama ini, brand aparel asal Jerman itu akan menjadi penyedia utama perlengkapan resmi tim senior dan kelompok usia muda Elite Pro Academy. Selain itu, Adidas juga akan menghadirkan koleksi fans jersey di samping jersey utama yang dikenakan oleh pemain. Namun pada peresmian pertamanya ini, Adidas baru menjual produk fans jersey-nya berupa kaos berwarna hitam dengan tulisan Macan Kemayoran di bagian depan dan belakang. Kemitraan dengan Persija menandai babak baru dalam komitmen Adidas untuk terus mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Kami optimis kolaborasi ini akan menghadirkan kontribusi nyata tidak hanya dalam meningkatkan performa tim di lapangan, tetapi juga dalam menginspirasi generasi sepak bola Indonesia. Sementara itu, Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas menyatakan ini bukan pertama kalinya Persija berkolaborasi dengan Adidas. Sebelumnya ia mengatakan Macan Kemayoran pernah mengenakan jersey Adidas di medio 70-an hingga 90-an. Bahkan di masa-masa tersebut, Macan Kemayoran pernah merasakan 3 kali juara. Mungkin banyak yang kurang mengetahui bahwa sebenarnya kerjasama ini tidak hanya baru sekarang, karena sejarahnya di tahun 70-an hingga 90-an, itu Persija juga mengenakan Adidas. Di dalam masa itu, Persija sempat juara 3 kali, jadi artinya itu juga salah satu bagian dari inspirasi untuk kemudian kita bekerja sama dengan Adidas tuntasnya.